Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 3 ada pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 22 sampai dengan 28. Nah, adik-adik untuk melihat video Karina, kalau gambarnya burem bisa diubah settingannya untuk kualitasnya ya. Nah, nanti dipilih yang paling terbaik supaya gambarnya lebih bagus. Nah, kalau mau lihat pembelajaran lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga video pembelajaran lain. Tapi sesuai judul ini ya. Kalau mau lihat kelas dan tema lain bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya. Nah, misalnya sekarang kan adik-adik kelas 6 nih, mau lihat yang lain, berarti klik di biru-biru atau di linknya sini. Nanti kita akan masuk ke playlistnya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, bisa klik di sini putar semua. Nah, di sebelah kanan nanti akan ada daftarnya adik-adik. Ini dibuatnya berurutan, ya, mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya, ini ada Edo nih. Kata Edo, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Nah, ada bacaan lagi nih adik-adik. Ada satu, dua, sampai sini ya. Nah, sampai sini. Jadi ada 3 paragraf ya. Nanti adik-adik boleh dibaca dulu nih untuk selanjutnya kita lanjut ke bacaan berikutnya ya. Nah, di pencaksilat ada gerakan yang namanya kuda-kuda ya. Kuda-kuda tuh teknik adik-adik untuk memperlihatkan sikap dari kedua kaki ya. Nah, seperti contoh di sini. Ini namanya kuda-kuda tengah, posisinya seperti ini. Kedua kakinya melebar sejajar dengan bahu ya. Berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Ya, nah kemudian posisi telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Lalu ini kuda-kuda depan. Ya, gerakannya seperti ini. Lalu ada juga kuda samping. Nah, nanti untuk apa? Gerakannya boleh ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru PJOK dulu ya. Lalu di sini ada pola langkah adik-adik dalam silat. Nah, di kelas sebelumnya juga ada ya. Di kelas 5 kalau nggak salah atau kelas 4. Jadi ini sama, cara pola langkahnya tuh misalnya adik-adik mau ke sini. Berarti dari ini kaki kanan, ini kaki kiri, kaki kanan. A2 pindah ke C2. Jadi disebutnya A2 C2 ya, atau A2D1 berarti maju. Ya, ini namanya mempelajari pola langkah. Nah, lalu kata Edo lagi nih, di era globalisasi sekarang, tentu kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan di acara televisi nih. Nah, gimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, kita ada bacaan lagi ya, judulnya menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, ini nanti dibaca juga ya adik-adik. Lalu kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Ya, nah kita coba lihat di sini. Ada beberapa ya, seperti misalnya angin, ya, yaitu di sini PLTA. Kemudian air sungai, ya, PLTA juga di sini. Lalu ada panas bumi yaitu PLTU, ya. Lalu nomor 2, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Nah, sutet itu kepanjangannya saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Nah, fungsinya yaitu dia menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik. Itu ada di sini ya. Nih. Kemudian mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah. Nah, itu ada di sini nih, ya. Itu ada di sini, di sekitar sini. Ya, sesuaikan tegangannya ya dengan kebutuhan rumah tangga. Kalau adik-adik nanti boleh tanya ke ayah ibu, jadi masing-masing rumah itu ada dayanya.
Ya, ada yang 900, 1.300, ada juga bahkan yang lebih besar, ya. Lalu, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi saat ini? Ya, pastinya ini ya, di sini ya, dengan adanya listrik, maka sekarang kita bisa akses informasi. Contohnya aja, sekarang kita lagi PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana adik-adik dikirim tugasnya lewat WhatsApp atau misalnya lewat email, dan untuk belajarnya kadang-kadang lewat online ya, lewat Zoom dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu belum ada listrik, nggak mungkin kita melakukan hal-hal tersebut, ya. Nah, kemudian berikutnya ini seperti biasa kita membuat diagram. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Yang paragraf pertama adalah topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Yang paragraf kedua, deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet tadi ya, ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Lalu kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Ya, barulah nanti apa akan disalurkan ke rumah-rumah kita. Lalu kemudian berikutnya di paragraf ketiga, ini kesimpulan dan kesan pendapat pribadi penulis. Nah, kini masyarakat dapat mengakses informasi terbaru ya dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik, ya. Nah, berikutnya kita lihat tugasnya aja ya adik-adik, karena banyak sekali kayak informasi-informasi tambahan di sini. Nah, ini ada Nikola Tesla. Nah, ini sudah ada di pembelajaran tema sebelumnya ya, di yang penemu ya, di tema 3. Nah, kita lihat tugas kita di sini nih. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif di tulisan adik-adik. Nah, kita sekarang mau belajar kalimat baku dan kalimat efektif, ya. Nih, ya kita menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik. Nah, yang ini contoh saja ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik lihat di pembelajaran sebelumnya tidak ada contohnya ya, bisa melihat contoh di sini. Nah, ini contohnya bisa adik-adik lihat ya. Yaitu ini sebetulnya sesuai dengan tulisan tadi. Pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA), air sungai atau waduk masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Ya, kemudian air tersebut dialirkan dari pipa pesat menuju ke turbin. Ya. Nah, ini adik-adik ya bisa disalin lagi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!